Halo Sobat Kakak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Kamera Karen mau ceritain film lagi nih, film yang berkisah tentang usaha seorang wanita bernama Lily, ahli botani yang mencari bunga keramat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Usaha ini tidak mudah karena ia harus berhadapan dengan kejadian-kejadian di luar akal sehat, serta para penjahat yang juga ingin merampas bunga itu darinya. Film ini berjudul Jungle Cruise, disutradarai oleh Jaume Collet Serra, dibintangi oleh Dwayne Johnson, Emily Blunt dan sederet artis terkenal lainnya. Yuk langsung saja ke ceritanya, siapkan tempat yang asyik dan selamat menonton. Film ini diawali dengan narasi yang menceritakan tentang legenda ratusan tahun lalu, pria bernama Don Lope de Aguirre. Aguirre berpetualang untuk mencari pohon suci yang dijuluki Tears of the Moon atau air mata bulan di pedalaman hutan Amazon. Bunga dari pohon yang suci ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dan mematahkan segala jenis kutukan. Perjalanan Aguirre berakhir sia-sia, hutan melindungi pohon itu, sehingga saat Aguirre hampir meninggal di hutan, pelindung pohon suci Tears of the Moon kemudian menyelamatkan Aguirre dan anak buahnya. Mereka dirawat dan meminum air mata bulan, hingga sembuh. Namun Aguirre meminta lebih, dia memaksa kepala suku memberikan mata panah kunci untuk menemukan Tears of the Moon. Kepala suku menolak memberikannya, kemudian Aguirre menyerang desa itu, namun hutan mengutuk Aguirre sehingga menjadi batu dan tak bisa menjauh dari sungai hutan itu selamanya. Di London pada tahun 1916, seorang ilmuwan muda bernama MacGregor, mempresentasikan teorinya terkait pohon suci Tears of the Moon, atau air mata bulan dan meminta akses ke artefak panah yang baru saja diperoleh, di sebuah gedung penyimpanan artefak kuno. Menurut Gregor, pohon suci ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit termasuk penyembuhan korban perang. Para ilmuwan lain tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Gregor, karena menurut mereka pohon keramat itu hanyalah sebuah mitos. Mereka menolak memberikan arsip tentang air mata bulan. Di sisi lain seorang wanita bernama Lily yang merupakan teman MacGregor, secara diam-diam hadir di sana. Lily percaya bahwa peta Amazon tua dan artefak adalah kunci untuk menemukan pohon itu. Saat tahu rencana mereka gagal, Lily menyelinap masuk ke dalam sebuah ruangan dan melumpuhkan penjaganya. Setelah itu ia mencuri sebuah benda keramat berupa sebuah mata anak panah, tetapi saat Lily hendak kabur, ia kepergok pria yang bernama Pangeran Joachim, seorang bangsawan Jerman yang ambisius yang juga mencari pohon itu. Lily berusaha kabur melalui jendela, namun ia takut untuk melompat karena gedung itu terlalu tinggi. Aksi Lily disaksikan oleh MacGregor yang berhasil membantu pelarian Lily. Di tempat lain, ada seorang pemandu wisata bernama Frank. Frank membawa para wisatawan menaiki sebuah kapal pesiar kecil. Mereka menyusuri sungai Amazon. Frank terlihat sangat menguasai medan, dan sangat paham luar dan dalam hutan berbahaya itu. Frank bahkan menakut-nakuti pengunjung. Ia bekerja sama dengan suku pedalaman di sana, tujuannya adalah agar para pengunjung tadi mendapatkan sensasi menegangkan dari tur mereka. Saat ini, Frank mengalami masalah keuangan. Ia meminjam uang dari seorang rentenir bernama Nilo untuk perbaikan mesin kapalnya. Sekarang ia kesulitan membayar. Mesin kapal Frank akhirnya disita oleh Nilo, dan akan dikembalikan kepada Frank jika Frank mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1 minggu. Lily adalah seorang ahli botani dan ia memiliki saudara laki-laki yang bernama MacGregor. Setelah mendapatkan benda keramat berupa mata anak panah, Lily mengajak saudaranya MacGregor untuk mencari pohon suci Tears of the Moon. Mereka berangkat dari kota London menuju Brazil. Lily butuh pemandu jalan yang handal untuk menjelajahi Amazon. Kebetulan pria bernama Nilo adalah penyedia jasa untuk perjalanan itu. Setibanya di Brazil, Lily mencari kantor Tuan Nilo, dan di saat bersamaan, Frank menerobos masuk ke kantor itu melalui jendela untuk mencuri mesin kapalnya yang disita Nilo. Lily mengetuk pintu kantor dan memaksa masuk. Frank kepergok dan berpura-pura menjadi Tuan Nilo. Frank pada awalnya tidak ingin Lily masuk ke dalam, tetapi ia akhirnya membukakan pintu. Ketika Lily menawarkan uang dalam jumlah yang banyak kepada Frank alias Nilo palsu, dia akhirnya mau membantu Lily. Setelah itu, Lily membuka peta Amazon yang ia peroleh dari almarhum ayahnya. Ayahnya pernah bercerita tentang Tears of the Moon ketika Lily masih anak-anak. Menurut sang ayah, pohon suci langka Tears of the Moon hanya ada di wilayah yang bernama Lagrimas de Cristal, sebuah tempat yang paling jauh dan berbahaya di Amazon.
Nilo palsu mengajak Lily ke sebuah bar, dan mereka bernegosiasi tentang bayaran yang akan diterima, tetapi mendadak Nilo yang asli muncul di sana. Merasa tertipu, Lily memilih pergi. Sesaat sebelum Lily pergi, mata Frank tertuju pada kalung yang dipakai oleh Lily. Benda itu adalah benda keramat yang Lily curi dari Joachim. Frank membujuk Lily agar mau menyewa dirinya. Setelah ditipu dalam pertemuan pertama, Lily tentu tidak mau lagi mempercayai Frank. Tetapi sesaat kemudian Frank berhasil menyelamatkan Lily dari terkaman seekor macan. Ia juga mampu mengusir hewan buas itu keluar dari bar. Terkesan betapa berani dan hebatnya Frank, Lily akhirnya mau mempekerjakan Frank sebagai skipper alias penunjuk jalan bagi mereka. Lily siap membayar uang muka sebagai tanda jadi. Dan ternyata, macan tadi adalah hewan peliharaan Frank yang bernama Proxima. Di hari keberangkatan, saudara laki-laki Lily yang bernama McGregor membawa banyak sekali barang-barang yang membuat Frank keberatan untuk memasukkannya ke dalam kapal. Barang-barang itu ia buang sebagian agar kapalnya bisa bergerak lebih cepat. Di saat bersamaan, Lily ternyata diculik oleh sekawanan penjahat utusan Joachim. Frank terpaksa berangkat tanpa Lily saat anak buah Tuan Nilo mengejar Frank, karena mesin kapal itu masih menjadi sitaan Tuan Nilo. Lily berhasil keluar dari tempat penyekapan, tetapi kali ini ia harus bertarung dengan beberapa pria. Frank yang sudah berada di dalam kapal memilih melompat keluar untuk menyusul Lily. Pada akhirnya Frank menemukan Lily dan memukuli para penjahat tadi. Frank melompat masuk ke dalam sungai dan berenang menuju kapal yang sedang bergerak, sedangkan Lily harus berayun pada sebuah katrol, karena Lily tidak bisa berenang. Sebelum mereka meninggalkan pelabuhan itu dan bergerak menuju ke Lagrimas de Cristal, Joachim muncul dari kedalaman sungai dengan sebuah kapal selam yang dilengkapi senjata. Lily dan Frank beruntung karena baling-baling kapal Joachim tersangkut pada seutas tali di pelabuhan, yang membuat kapal Joachim tersangkut dan menabrak dermaga. Petualangan Lily menuju Lagrimas de Cristal dimulai. Karena mereka tidak terlalu banyak membawa amunisi termasuk makanan, Frank menangkap piranha untuk dijadikan menu makan malam. Sesaat McGregor bersiap untuk tidur, ia dikejutkan oleh Proxima yang bersiap menerkam dirinya. Frank dengan santai menenangkan kucing besar peliharaannya itu, yang membuat Lily sadar jika Frank benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain, Joachim berhasil menemukan jurang tempat Don Aquair dikutuk. Dengan tetesan air sungai, Joachim berhasil membangkitkan kembali sang legenda yaitu Don Aquair dan anak buahnya dari kutukan. Sebagai balasannya, Don Aquair yang menjadi hantu ular, bersedia membantu Joachim menemukan anak panah keramat. Frank menginginkan sebuah mata anak panah yang ada pada Lily. Ia meminta Proxima untuk mencurinya dari tas Lily. Di luar dugaan, mereka harus berhadapan dengan air terjun. Jika jatuh ke sana, mereka tidak akan selamat. Frank dengan kemampuan akrobatnya, memutar kapal ke bagian sisi sungai yang tidak curam. Mereka selamat dari air terjun itu. Sayangnya posisi kapal yang terombang-ambing arus, membuat botol anggur milik McGregor pecah. Proxima yang awalnya berniat mencuri benda keramat milik Lily sekarang malah menjilati cairan anggur merah cap orang tua, dan membuatnya mabuk, sehingga ia gagal mendapatkan mata anak panah keramat milik Lily. Ketika Frank dan McGregor mencari kayu bakar, Lily menemukan rahasia besar terkait masa lalu Frank. Pria ini dulunya pernah berusaha mencari pohon suci Tears of the Moon, ia bahkan memiliki banyak peta dan catatan terkait panah keramat itu.
Saat ditanya, Frank mengaku bahwa ia sudah berhenti mencari pohon suci itu karena ia tidak pernah menemukannya, dan menganggap jika pohon keramat itu hanyalah sebuah mitos. Bahkan menurut Frank, 400 tahun yang lalu Don Aquair menghilang dan mayatnya tidak pernah ditemukan dalam usahanya mencari Tears of the Moon. Lily menunjukkan anak panah di lehernya, dan berkata kepada Frank bahwa Lily yakin, Tears of the Moon ada. Frank, McGregor dan Lily ditangkap oleh suku pedalaman The Amazon. Mereka dibawa menghadap kepala suku. Ternyata, Frank bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Menurut Frank, Lily diminta untuk menyerahkan mata anak panah kepada kepala suku itu. Jika tidak, maka Lily tidak akan selamat. Lily tidak mau menyerah. Ia berhasil membuka ikatan pada tangannya, bahkan ia mengambil senjata, kemudian mengancam salah satu tentara suku pedalaman ini. Merasa Lily serius dengan ancamannya, kepala suku akhirnya membuka kedoknya. Ternyata suku pedalaman ini tidak berbahaya seperti apa yang Frank katakan. Mereka dan Frank sudah berteman baik sejak lama. Frank hanya butuh bantuan mereka untuk melancarkan sandiwaranya, agar bisa mengambil benda keramat yang ada pada Lily. Lily menampar Frank. Karena Frank berbohong lagi pada Lily. Lily kemudian meminta bantuan seorang kepala suku wanita, untuk membaca apa yang tertera pada mata anak panah keramat itu. Kepala suku menjelaskan bahwa pohon suci yang mereka cari, tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Lily memutuskan ke sana tanpa Frank, karena Frank tidak pernah bisa dipercaya. Because you are a liar, Frank. You are selfish, you are arrogant and... Don Aquair bangkit kembali dari kematiannya dan menjadi hantu abadi yang dipenuhi ular. Tidak hanya itu, hantu lain teman Don Aquair juga muncul dengan wujud yang berbeda-beda, ada yang menyerupai akar kayu, katak dan juga lebah. Mereka berhasil merampas kalung mata anak panah milik Lily. Frank bertarung dengan Aquair untuk merampas kembali kalung itu. Tetapi dada Frank tertusuk pedang Aquair. Lily dan Gregor melarikan diri setelah Lily mendapatkan kembali kalungnya, sedangkan Frank terjatuh ke bawah sungai. Lily dikejar Aquair dan 3 temannya. Ketika hampir bisa menangkap Lily, Don Aquair dan teman-temannya tertarik oleh akar karena tidak bisa menjauh dari sungai. Mereka hanya bisa bertahan hidup jika di dekat sungai. Mereka tidak mampu menjauh dari sungai, karena jiwa mereka dikutuk, dan berubah menjadi batu jika tidak tersentuh oleh air. Dan untuk menghancurkan kutukan itu, mereka butuh mata panah yang dimiliki oleh Lily. Anak panah itu akan menuntun mereka untuk mencari pohon suci Tears of the Moon. Lily dan McGregor menemukan Frank masih hidup. Mereka terkejut saat mengetahui Frank tidak berdarah ketika tertusuk pedang. Frank menjelaskan bahwa nama asli dirinya Francisco, teman seperjuangan Don Aquair dalam mencari Tears of the Moon 400 tahun yang lalu. Menurut Frank, Don Aquair adalah saudara angkatnya. Pada tahun 1556, Frank dan Aquair berangkat dari Spanyol menuju hutan Amazon untuk mencari pohon keramat Tears of the Moon, untuk menyembuhkan putri Aquair yang sedang sakit. Frank adalah kartografer pembuat peta Amazon yang digunakan Lily saat ini. Mereka terus mencari tanaman suci itu namun tidak mampu melawan kekuatan alam. Satu persatu anak buah Aquair tewas, yang tersisa hanya Aquair dan teman-temannya yang hampir saja mati di hutan. Beruntung mereka diselamatkan penduduk pribumi dengan memberikan bunga dari pohon suci Tears of the Moon. Bunga suci ini mampu menyembuhkan mereka. Ketika sudah sembuh, Aquair tidak sabar ingin membawa pulang bunga itu agar diberikan kepada putrinya. Ia meminta petunjuk jalan menuju bunga suci itu, tetapi kepala suku menolaknya. Aquair kemudian membunuh penduduk desa, dan yang tersisa hanya putri kepala suku itu sendiri. Putri ini memiliki mata anak panah keramat, yang diwariskan dari ayahnya. Kemudian Aquair ingin merampas benda itu dari sang putri dengan cara membunuhnya. Tetapi Frank menyelamatkan sang putri dan memintanya untuk melarikan diri. Aquair pun menusuk Frank. Aquair berusaha mengejar putri, namun ia dan teman-temannya dikutuk oleh kepala suku. Sebelum kepala suku tadi menghembuskan nafas terakhirnya, kutukan inilah yang membuat Aquair dan teman-temannya hidup abadi dan menjadi hantu, tapi mereka tak bisa menjauh dari sungai. Aquair merasa dikhianati oleh Frank. Sebenarnya ia sudah membunuh Frank berulang kali, tetapi mereka abadi, jadi sekalipun Frank mati berulang kali maka ia tetap bisa hidup kembali. Merasa lelah dan sakit karena ditusuk Aquair berulang kali, Frank menyusun rencana untuk menjebak mereka berempat dalam sebuah perangkap. Suatu hari saat mengejar Frank, Aquair dan teman-temannya terjebak dalam sebuah perangkap jurang yang jauh dari sungai, dan hal itu membuat mereka berubah menjadi batu, sampai pada akhirnya Joachim mendatangi Aquair, kemudian membangkitkan mereka menggunakan air sungai.
Frank bercerita kepada Lily, dia menjalani hidupnya selama 400 tahun dengan mendirikan rumah dan pelabuhan di tepi sungai. Ia bahkan menyediakan jasa pelayaran kapal pesiar di dalam hutan dengan sebutan Jungle Cruise. Frank sebenarnya merasa lelah, hidup selama itu dan ia ingin beristirahat. Jika pohon suci itu ditemukan, maka Frank memiliki kesempatan untuk lepas dari kutukan itu. Lily merasa simpati kepada Frank, perlahan ia mulai menyukai pria itu. Di tempat lain, McGregor dan wanita kepala suku, mendayung perahu kecil. Saat terlihat kapal selam Joachim, wanita suku pedalaman itu kemudian melompat ke dalam sungai dan berenang melarikan diri, sedangkan Gregor pasrah dan menyerahkan dirinya kepada Joachim. Setelah diancam, McGregor akhirnya memberitahu Joachim kemana tujuan Lily dan Frank. Frank tiba di sebuah tempat bernama La Luna Rota, ternyata pohon suci itu berada di dasar sungai, dan gerbang untuk masuk ke sana terlalu kecil, yang membuat Frank tidak bisa masuk ke dalam. Frank meminta bantuan Lily untuk masuk ke dalam dan membuka kunci pintu itu, tetapi masalahnya, Lily tidak bisa berenang. Lily kemudian berenang dibantu oleh Frank. Ketika ia masuk ke dalam gerbang yang menyerupai kurungan, Lily tidak sengaja menginjak tombol yang membuat ia terjebak di sana. Agar Lily tetap bisa bertahan dan bernafas, Frank memberikan nafas buatan kepadanya. Frank bahkan sempat diserang oleh beberapa ikan piranha. Beruntung Lily kemudian berhasil membukakan pintu yang membuat air tersedot ke bawah, dan mereka menemukan sebuah goa di balik air terjun. Tepat saat itu, kapal Joachim juga muncul dari dasar sungai. Ia terlihat sedang menyandera McGregor. Mereka semua kemudian masuk ke dalam goa dan menemukan pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan kembali pohon itu, Lily dan Frank harus menyatukan potongan anak panah yang dimiliki Lily pada kepingan puzzle yang ada di dinding goa. Setelah berhasil, pohon tadi mendadak tumbuh dan dipenuhi bunga berwarna ungu. Joachim yang serakah tidak mau berbagi kepada orang lain, ia mengacungkan pistol dan mengancam. Hanya ada 2 bunga yang boleh diambil, yaitu satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Lily atau Frank. Lily dan Frank menyusun siasat agar bisa menipu Joachim. Lily kemudian menembak Frank yang membuat Joachim berpikir bahwa Frank sudah tewas, padahal pria itu abadi. Ketika Lily memanjat pohon untuk memetik bunga, di saat itulah Frank menghabisi anak buah Joachim. Sesuai namanya, bunga itu hanya bisa mekar jika disinai oleh cahaya rembulan yang masuk melalui celah dinding goa. Dan perlahan sinar rembulan mulai habis seiring dengan layu dan hancurnya bunga-bunga itu. Dengan kecerdikannya, Lily berhasil memetik sekuntum bunga yang tersisa. Sedangkan Joachim tertipu dan tidak mendapatkan apapun. Tidak hanya bunga, ranting dan cabang pohon juga mendadak mati dan menjadi rapuh ketika cahaya rembulan meredup. Joachim berusaha merebut bunga dari tangan Lily, tetapi Lily dengan sigap membuang bunganya ke bawah dan disambut oleh Frank. Setelah itu Aquire dan teman-temannya datang. Aquire dan teman-temannya mengejar Frank dan berusaha untuk merebut bunga itu darinya. Joachim kesal dengan trik licik Lily. Aquire dan teman-temannya terus menyerang Frank. Mereka ingin merampas bunga itu, namun mereka tertipu karena bunganya justru diberikan Frank kepada McGregor. Joachim justru tewas akibat tertimpa batu besar setelah dipukuli oleh McGregor. Di sisi lain, Frank dengan sengaja membenturkan perahunya ke dinding batu yang membuat dinding itu roboh dan menutupi saluran air sungai yang akhirnya menjadi kering. Hasilnya, Frank, Aquire dan teman-temannya berubah menjadi batu. Lily menangis menyesali Frank yang telah berubah menjadi batu. Ia memberikan bunga itu kepada patung batu Frank. Setelah itu Lily dan Gregor meninggalkan goa. Tetapi Frank kembali menjadi manusia. Ia kini sudah terbebas dari kutukan. Tidak hanya itu, saat sinar rembulan masuk ke dasar goa, sekuntum bunga terlihat mekar dan Lily berhasil mendapatkannya, yang artinya Lily berhasil menemukan obat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Lily dan Frank akhirnya menjadi pasangan kekasih dan kembali ke London. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton, semoga sobat terhibur dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video kami berikutnya, see you.